Oke. Untuk kecemasan posisinya adanya di otak reptilia atau otak purba. Ya, jadi otak purba itu berbicara tentang fungsi dasar fight or flight ya. Jadi dia maju untuk berkelahi atau kabur untuk bertahan hidup intinya. Nah, jadi intinya kalau kecemasan adanya posisinya otak purba itu terlalu terbuka ya. Kalau otak purba itu otak reptilian terlalu tertutup berada di zona nyaman ya. Jadi otak reptilian itu yang bagus terbukanya sekitar 40 sampai 60%. Ya, zona agak tidak nyaman dan waspada. Jadi kalau tertutup, nah jadi biasanya mungkin selama hidupnya semuanya terpenuhi kebutuhan ya. Nah itu posisinya ada di zona nyaman. Apapun yang terjadi dia posisinya di nyaman. Nah, untuk kecemasan, nah dia terlalu terbuka. Jadi di atas 60%, 70, 80 sampai 90. Jadi terlalu cemas ya. Itu posisinya. Jadi secara neuroscience posisinya ada di otak purba. Sekarang kita membedakan apa itu stres dengan depresi. Jadi seperti yang telah pernah kita pelajari, pikiran sadar kita disebut dengan creative mind ya. Creative mind itu kita bisa memikirkan sesuatu hal yang berbeda, besok bisa berbeda, nanti 1 jam berikutnya berbeda, 1 menit berikutnya berbeda, itu disebut dengan creative mind. Tapi kalau creative mind dilakukan terus-menerus, ya berlaku hukum repetisi, maka akan menjadi habitual mind. Ya, habitual mind itu sudah menjadi habit kita. Jadi apa yang perilaku kita pikirkan, kita ucapkan itulah yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun, sudah mengendap, berlaku hukum repetisi. Nah, sekarang kita bedakan antara stres dengan depresi. Stres itu spesifiknya jelas, ya. Stres karena pekerjaan, stres karena keuangan, stres karena macet, ya. Stres karena keluarga, stres karena pertemanan dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan stres, ya. Tapi stres kalau tidak di-manage, didiamkan ya, terus-menerus dia akan mengendap menjadi depresi. Nah, kalau sudah menjadi depresi, kita sudah tidak tahu, tidak bisa membedakan ya. Kalau stres itu jelas, stresnya ini itu. Kalau depresi enggak, udah jadi satu. Maka disebut dengan GAD ya, General Anxiety Depression. Asal muasalnya kita sudah tidak tahu. Asal muasalnya sudah tidak tahu karena semua sudah menjadi satu. Nah, di dunia ini orang tidak sadar depresi itu dibiarkan karena tidak kelihatan. Ya, kalau penyakit fisik itu jelas. Ya. Dan ternyata tadi seperti yang sudah saya sampaikan di materi bahwa setiap 40 detik ada satu orang yang bunuh diri. Nah, itu salah satunya yang penyebab utamanya karena depresi. Nah, jadi kalau sudah mengendap, sudah berupa masalah mental dan kejiwaan ya. Oke, nah ini siklusnya ya. Dari depresi ya, kalau depresi meningkat itu panahnya ke atas ya, maka hormon serotonin menurun. Ya, nanti akan kita bahas apa itu hormon serotonin ya. Jadi salah satu fungsi hormon serotonin ya, selain untuk ketenangan ya, antidepresan, ya, salah satunya adalah untuk, yang kedua adalah untuk pola tidur yang baik, yang ketiga adalah untuk fungsi pencernaan. Jadi kalau serotonin turun pasti yang terkena pencernaan, dan pencernaan paling lemah adalah lambung. Makanya paling mudah ya. Paling mudah orang depresi itu kebanyakan kenanya di lambung. Nah, karena lambung bermasalah, kepikiran lagi ada apa ya? Kecemasannya naik. Kecemasan naik, depresi naik. Nah, ini jadi lingkaran setan ya. Depresi naik, serotonin turun, lambung makin lemah, kecemasan naik, depresi. Nah, itu lingkaran setan. Semakin lama makin besar ya. Itu adalah siklus dari anxiety disorder. Nah, begitu juga dengan siklus 3 tahunan ya. Kalau depresi dibiarkan ya, dibiarkan tidak diatasi masalahnya ya. Dalam 3 tahun pertama ada masalah kesehatan mental ya, pendiam, ketakutan atau apa-apa ya, menarik diri, keluar dari sosial ya, atau dia melakukan secara mental berubah ya. Nah,
Yang 3 tahun kedua atau sekitar tahun ketiga sampai tahun ke-6 sudah terkena masalah fisik, ya. Jadi tidak hanya sekedar lambung saja, ya, bisa terkena ginjal, bisa terkena jantung, ya, bisa terkena mata, ya, atau penyakit lainnya, ya. Kebanyakan adalah sisi sebelah kiri, ya. Kepala, leher, dada kiri, kebanyakan, walaupun ada yang di kanan. Nah, itu sudah psikosomatis, ya, seperti reflux dan GERD. Jadi psikosomatis begitu seseorang sedang depresi, maka otot-otot itu akan kaku, ya. Makanya seperti punggung kiri belakang kaku, ya, sakit. Kaki kiri lutut sakit. Nah, itu ototnya kaku. Begitu juga dengan peristaltik kita. Peristaltik itu usus, ya. Jadi begitu kita menelan makanan, minuman, dia melakukan peremasan-peremasan, ya, pemijatan. Itu disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu fungsinya dua, mendorong, fungsinya tiga. Pertama, turut menghancurkan, mencerna makanan. Kedua, mendorong supaya ke bawah, ya, yaitu gravitasi. Dan ketiga, sekaligus menjadi katup sehingga tidak naik ke atas. Nah, yang terjadi pada reflux dan GERD itu karena dia gagal kaku otot ini, maka asam lambungnya naik sampai ke tenggorokan. Nah, itu terjadi reflux, ya. Yang lebih berat dari reflux adalah GERD, ya, GERD. Ya. Nah, yang masalah adalah terakhir adalah 3 tahun yang ketiga, ya, tahun ke-6 sampai 19 seterusnya. Itu sudah sampai ke masalah kejiwaan, ya. Sudah kena kejiwaannya. Yang umum orang kenalnya adalah bipolar dan skizofrenia. Yang lebih ringan ADD atau ADHD dan sebagainya. Nah, itu terus aja. Nah, kejiwaan nanti mentalnya tambah lagi, ya. Fisik ada yang lebih kena lagi dan sebagainya terusnya. Nah, ini jadi lingkaran setan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memutusnya. Jadi harus kita putus lingkaran ini, ya. Nah, depresi itu, stres itu, maaf ya, stres itu mulai masuk sejak dalam kandungan, ya. Jadi dalam kandungan informasi apa yang diterima oleh ibu, ya, apa dia rasa atau dia nonton, ya, nonton sinetron atau apa dari lingkungan itu masuk semua ke pikiran bawah sadar dan sudah terprogram. Dan itu sampai 7 tahun, ya. Sampai 7 tahun itu tidak ada filternya. Dan 7 tahun sampai 70 tahun ada filternya. Jadi apa yang ada di pikiran sadar begitu akan diendapkan ke pikiran bawah sadar, di filter dulu itu. Ya, ini baik dan tidak baik. Tapi namanya juga filternya berlaku hukum repetisi, ya. Kalau terus menerus jebol juga dia masuk juga. Seperti antivirus, ya. Antivirus terus dihajar, ya. Nggak sengaja kita dia tanya nih virus atau bukan, nih virus atau bukan, spam atau bukan, ini atau bukan, ya. Nggak sengaja kita tekan iya. Nah, udah masuk. Seterusnya dia akan menjadi bagian dari tubuh kita, ya. Dan kalau tidak dibuang, ya, nanti setelah 70 tahun tidak ada lagi filter antara pikiran bawah sadar dan pikiran bawah sadar. Yang terjadi apa? Sampah yang ada di dalam pikiran bawah sadar itu keluar, ya, kata-kata kebun binatang. Ya, orangnya kelihatannya pendiam, ya, seumur hidup. Nah, tapi begitu filter itu sudah ada, keluar itu, ya, sadiba, ya, salah dikit bacok atau apa-apa. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Nah, sekarang kita harus manage pikiran kita, ya, emosi kita, terutama keluarga kita juga, ya. Nah, ini adalah ciri-ciri depresi, ya. Tadi ingat, ya, serotonin salah satunya adalah untuk pola tidur yang baik. Makanya akan sulit tidur, ya, tidur tidak dalam, ya, bermimpi kurang menyenangkan dan sebagainya, ya. Masalah kecemasan pencernaan. Ingat, ya, tadi serotonin akan berdampak pada kesehatan pencernaan, ya. Karena tadi otot-otot tadi jadi kaku, ya, sehingga usus-usus yang harus melakukan gerakan sexual jadi kaku, makanya reflux naik, ya. Asam lambung naik sampai tenggorokan panas, ya. Itulah reflux, ya.
Oke, saya besarkan lagi ya. Kemudian juga sering ada di sisi kiri ya, sementara. Jadi kebanyakan tubuh, kepala, betis, telinga dan sebagainya. Kemudian kecemasan yang berlebihan ya. Jadi apa-apa dipikirkan ya, overthinking, hal-hal kecil dipikirkan ya. Nah, itu udah tanda-tanda depresi ya. Orang sih nggak kepikiran sampai situ, dia mikirin tuh. Ya itu kenapa ya? Kenapa ya ditarik lagi? Nah itu tanda-tanda depresi ya, disebut dengan overthinking. Hal sekecil remeh-temeh kadang-kadang bisa menjadi masalah dan sumber konflik ya. Nah, bisa juga timbul kepanikan pada suatu kondisi tertentu atau panic disorder. Bisa juga panic attack ya. Kondisi tertentu panik ya. Nah, dan tidak mampu jadi kalau panik itu tidak mampu mengendalikan reaksi. Ya, beda kalau kita bisa mengendalikan reaksi ya. Kita bisa tenang, cool ya. Atau perubahan. Nah, ini kebanyakan sudah masalah kejiwaan ya. Perubahan secara cepat ya. Tiba-tiba depresi ya, sedih banget. Ya, kemudian tiba-tiba dia bahagia, fase manic ya. Manic itu bahagia banget ya. Kalau hypomanic bahagia. Nah, itu mood swing. Ya, mood swing. Kadang-kadang besok dia lupakan aja tuh. Dia pernah sumpah serapah ke orang, terus besok dengan tenangnya dia lupakan aja, kayak nggak jadi apa-apa. Nah, gitu makanya disebut dengan bipolar. Ya. Dan ini kalau sudah lebih parah lagi suka ada halusinasi. Ya. Halusinasi lebih parah lagi delusi. Ya. Delusi itu mirip seperti halusinasi tapi dia merasa itu nyata. Ya, dikejar-kejar orang yang akan membunuh dia padahal nggak ada, tapi dia yakin tuh ada orang yang mengejar-ngejar dia. Ya, ada bisikan suruh bunuh diri. Ya, bisikan itu jelas ya ada di pikiran atau di hatinya apa itu disebut dengan delusi. Ya. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita akan kembali ilmu dasar NLP yang disebut dengan fase pikiran atau brain waves ya. Jadi secara normal manusia pikiran kita terdiri dari 4 fase ya. Saat sedang sedih, marah, kecewa ya, jengkel, takut ya. Nah, itu adanya di posisi beta. Ya, hormon yang dikeluarkan adalah hormon kortisol. Ya. Hormon kortisol itu membuat jantung lebih berdenyut ya, lebih cepat, darah lebih mengental ya. Makanya berpotensi untuk serangan jantung atau stroke. Nah, itu kondisi kalau sering marah, kecewa ya. Kalau secara kecantikan dia akan menggerus kolagen ya. Kolagen untuk di bawah kulit jadi tampaknya lebih tua dari usia sesungguhnya. Jadi kulitnya lebih berkerut. Ya. Posisi beta itu di frekuensi 13 sampai 30 Hz. Jadi tinggi ya, nging, kepalanya mau pecah. Ya. Kalau kita menurunkan ke alfa ya, ke 8 sampai 12 ya. Jadi lagi senang, bahagia, bersyukur ya. Nah, itu adanya di posisi alfa. Yang keluar adalah hormon endorfin atau happy hormone ya, hormon kebahagiaan. Berbeda 180 derajat dengan kortisol. Ini membuat kita sehat, memproduksi kolagen dan sebagainya. Tekanan darah jantung normal. Nah, jadi bekerja sekarang banyak kantor sudah mulai membuat nyaman suasana kantor. Jadi tidak kaku ya. Jadi kalau suasananya nyaman maka produktivitas bisa tinggi, ide-ide cemerlang bisa keluar. Ya. Kalau untuk masuk ke alfa banyak caranya ya. Yang menyukai visual ya bisa melihat pemandangan yang indah ya, sukanya di laut atau apa-apa gitu ya. Yang menyukai pendengaran salah satunya dengan auditori dengan lagu-lagu yang dia sukai ya, atau suara desiran angin, suara gemercik hujan. Nah, itu auditori atau kinestetik ya, menyukai kesejukan ya, atau angin semilir atau menyukai aromaterapi. Jadi banyak caranya ya untuk kita turun ke alfa ya, turun dari beta ke alfa. Nah, ini bisa kita manfaatkan nih kalau kita dari posisi posisi depres tadi ya, mau kita naikkan ke atas ke normal ya. Nah, kalau lebih dalam lagi disebut dengan theta ya. Lihat frekuensi lebih rendah lagi 4 sampai 7 Hz ya. Jadi kalau kita sedang melakukan meditasi, sedang berdoa, sedang kusuk atau kita sedang mengantor mau posisi mau tidur
Nah, itu adalah kita ada di posisi theta. Nah, posisi theta ini adalah zona sugesti kita. Kita mengafirmasi kata-kata yang baik-baik. Kita memprogram dari pikiran sadar mengendap ke pikiran bawah sadar. Itu adanya di posisi theta. Nah, jadi makanya kalau kita mau tidur yang baik-baik saja, ya. Jangan tidur kita ketiduran di depan TV yang isi sinetron, atau mau tidur kita lihat WA ya, WA grup atau lihat medsos yang tidak mengenakan hati kita tuh masuk itu lagi ngantuk-ngantuk kita. Makanya sebelum tidur kita taruh ya, kita bersyukur. Kita sudah sebagian di sini sebagian besar sudah belajar tentang kuantum syukur ya, atau apapun, atau kita melakukan visualisasi apa yang akan kita inginkan. Yang dari paling dalam adalah delta ya, tidur pulas tanpa bermimpi. Nah, ini syaratnya adalah masuk tidurnya adalah jangan dalam rasa khawatir atau cemas ya, harus dalam tenang, bahagia, bersyukur. Makanya terbaik biasanya kalau kita tidur kita melakukan syukur ya, kuantum syukur. Nah, untuk di sini kita memerlukan posisi di alpha, theta, dan delta ya. Untuk karena kita konteksnya anxiety disorder, kita setiap malam wajib untuk tidur sampai ke level delta. Nggak hanya anxiety ya, siapapun ya, yang sehat pun perlu. Ya, karena di situ terjadi detoksifikasi, terjadi regenerasi sel, ya, human growth hormone, ya, yang kerusakan sel diganti. Ya, jadi sebenarnya dengan tidur yang berkualitas, ya, tidur berkualitas kita melakukan penyembuhan diri sendiri. Nah, termasuk untuk melepaskan dari depresi. Nah, sekarang ya, apa itu serotonin ya? Ya. Nah, jadi tadi serotonin ya. Jadi serotonin adalah hormon disebut dengan neurotransmitter dan antidepresan. Ya. Jadi hormon itu membanjiri otak kita. Jadi otak itu sekitar 50-70% itu dibanjiri hormon serotonin. Nah, itu makanya membuat tenang, ya, damai, mudah ya. Jadi sebenarnya kita bisa, jadi kunci dari anxiety adalah salah satunya adalah hormon serotonin, ya. Nah, bagaimana jika hormon serotonin dia mengendalikan terhadap kecemasan ya. Jadi peranan penting juga kesehatan terutama untuk fisiologis pembukaan darah, pencernaan. Makanya paling gampang itu pencernaan. Makanya pertanyaan pertama saya kalau seseorang itu ya adalah apakah ada masalah dengan lambung dan seterusnya ya. Jadi mulai dari pencernaan. Nah, inilah fungsi-fungsi hormon serotonin ya. Memperbaiki mood ya. Kalau cemas itu kan depresi kan moodnya tidak baik ya, depressed ya. Nah, serotonin adalah membantu situ untuk memperbaiki mood ya. Kemudian kedua berproses untuk pembekuan darah. Nah, yang ketiga yang paling jelas adalah membantu fungsi sistem pencernaan. Jadi kekurangan hormon serotonin berpengaruh 90% terhadap masalah pencernaan. Dan pencernaan yang paling lemah adalah lambung. Ya. Kemudian siklus tidur. Jadi pentingnya kita salah satunya adalah hormon serotonin cukup ya. Kesehatan tulang dan mengatur untuk ini ya, nomor 6 dan seterusnya. Nah, bagaimana jika kekurangannya tadi ya, depresi ya, cemas ya, karena otaknya kurang dibanjir oleh hormon serotonin ya. Relaksasi dari otot-ototnya kurang, tegang ya, jadi tegang. Nah, tadi sebagai nah ini kalau bisa ya, kalau parah ya sudah tidak bisa ditanganin ya terpaksa harus ke psikiater ya. Tapi kalau bisa hormon serotonin itu ternyata banyak tersedia secara alamiah ya. Jadi silakan di Google ya. Jadi banyak ya. Nah, bisa kita menggunakan pisang, ya, telur ya, omega 3 dan ikan salmonnya, biji-bijian dan sebagainya. Nah, ini mulailah mengkonsumsi ini ya. Ya, termasuk berolahraga ya, meningkatkan serotonin di otak, mendapatkan sinar matahari ya pagi ya, vitamin D. Nah, itu juga termasuk untuk bagian vitamin D adalah bagian penting untuk produksi hormon serotonin
ya. Nah, yang suka pijat juga baik ya, karena berhubungan dengan syaraf-syaraf. Ya, jadi baik cukup untuk pijat. Ya, kalau terlalu tinggi sama. Nah, jadi hormon serotonin kalau terlalu tinggi dia nanti fasenya ada di fase manik. Ya, jadi nanti kalau terlalu tinggi justru kita mengurangi hormon serotonin tadi seperti itu ya. Nah, jadi yang baik itu normal tengah-tengah. Ya, sampai sini silakan ada pertanyaan. Kita buka pertanyaan dulu biar tidak terlalu jauh. Silakan. Boleh nanya Mas Ya boleh ya Mbak Ari. Meti. Ya silakan. Assalamualaikum, selamat malam Waalaikumsalam Mas Ari. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya mau tanya, kalau kita tahu bahwa serotonin di dalam tubuh kita cukup apa enggak, itu tahunya dari mana? Apa dari pemeriksaan lab atau apa? Oke, ya, yang jelas pemeriksaan lab. Tapi sebenarnya dari tanda-tanda tubuh tuh kelihatan ya. Jadi orang cemas tuh biasanya kalau kita ngobrol jari-jari tuh begini nih, gitu ya. Terus nanti ada beberapa kalau tahu bahasa tubuh atau dari mikro ekspresi kelihatan. Yang kita biasa dari ciri-ciri seperti itu, gerakan mata ya. Tapi yang fisik itu apa namanya? Ada masalah siklus tidur, ya. Ada masalah kesehatan pencernaan. Nah, itu umumnya seperti itu, Mbak Meti. Ya. Iya. Masanya tinggi. Soalnya, iya. Saya sih pernah ngalamin yang namanya anxiety ya, udah lama tapi kadang-kadang itu masih suka muncul juga panik nggak karuan gitu, panik attack ya. Itu apalagi kalau ya semua orang mungkin ya lagi ngerasa ada depresi atau apa, itu keluar tuh Mas Ari, semua pada sakit deh. Perut lambung terutama ya, terus sama nggak tahu kenapa ya otot-otot seperti yang Mas Ari bilang tiba-tiba ngerasa nggak enak. Cuman untungnya saya tuh suka nyadarin itu, wah ini berarti saya harus berbuat sesuatu gitu loh. Biasanya entah itu mengalihkan sesuatu kegiatan yang bisa bikin saya lupa untuk itu. Nah pertanyaan saya, kan kadang-kadang saya ngerasa saya udah bebas, tapi ternyata kadang-kadang itu datang lagi. Apa itu bisa timbul tenggelam sampai selama-lamanya atau kita bisa hilangkan ya? Oke. Ya. Setuju ya bahwa setiap hari stres itu datangnya Mbak Meti ya? Pasti ada ya. Nah, ada yang bisa kita manage, ada yang lolos ya. Iya. Atau kita nggak akui, kita pura-pura berpikir positif ya. Jadi override itu yang negatifnya. Yang kebanyakan sekarang kan sama motivator kan begitu kan ya. Kamu harus gitu ya, positif ya. Nah itu negatif itu terselubung itu di dalam. Tidak disadari atau sengaja ditutup. Ya seperti dulu waktu saya kecil tuh di Pejombongan pembantu saya ada nyapu ditaruh di bawah karpet tuh. Udah sebulan ibu saya nggak sengaja ngangkat karpet ya, kok ada debu di sini gitu kan. Nah, jadi semacam itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya seperti orang maaf ya kalau ketiak ada bau tidak menyenangkan di ketiak itu kan harusnya dicuci ya. Bersih pakai sabun. Nah, ada orang langsung pakai roll on kan. Nah, itu mirip seperti kita override yang negatif dengan seperti itu. Nah, kita harus manage stres dengan depresi itu harus kita sadarin dan kita lepas. Nah, yang tidak sadar itu yang nanti molos Mbak Meti itu ke dalam tuh. Gitu ya. Iya. Saya kadang-kadang udah tahu kalau misalnya wah, saya udah tiba-tiba badan panas, yang kayak gitu-gitu loh. Secara psikis kita rasain gitu loh. Nah itu kalau udah kayak gitu, saya udah tahu deh kalau ini pasti ada sesuatu, something wrong gitu kan. Jadi, nah cuman saya pengen tahu bisa nggak sih itu dihilangkan 100% gitu? Ya, oke kalau apa dan bagaimana cara mengatasi nanti kita akan di sesi terakhir ya, Mbak Meti ya.
Nah, tapi kalau 100% tidak bisa karena stres dan depresi itu ada terus, gitu ya. Di rumah kita setiap hari produksi sampah ya. Iya. Ya, tubuh kita selalu memproduksi BAB sama BAK ya. Betul. Nah, karena kita bekerja itu kan ada tekanan ya. Ya. Nah, itu dia muncul. Jadi input itu selalu masuk. Nah, maka bagaimana kita manage seperti itu, ya. Seperti ini dari makanan, dari pikiran apa-apa, dari perilaku seperti apa, termasuk nanti kita ada beberapa teknik-teknik self hypnotherapy ya. Yang saya tampakkan di sini adalah yang pernah kita belajari pada sesi basic NLP 1 2 3 4 5 6 ya, gitu ya. Yang pernah kelas-kelas sebelumnya ada, apakah grounding, apakah pakai pakai edit submodality dan sebagainya. Jadi itu adalah kita untuk manage kalau timbul. Terus bagaimana kalau panic attack ya. Jadi panic attack itu sebenarnya masa depan, Mbak Meti ya. Kalau depresi itu masa lalu ya. Nah, jadi kalau panic itu kita akan kecemasan di masa depan ya, kecemasan di masa depan. Contohnya kan nanti akan berulang kan ya. Misalnya panic attack itu akan muncul saat dia lagi nyetir macet dan nyetirnya sendirian, gitu ya. Iya. Itu dia bisa mengontrol, bisa black out, bisa dia justru menekan tombol pedal gas. Nah, saya pernah menanganin itu, gitu ya. Iya. Tapi kalau dia bersama dengan orang saat macet dia nggak apa-apa. Dia cuma berpikir tenang kok, saya ada apa, gantikan. Nah itu tentang masa depan. Nah itu bisa ke depan ya. Yang dulu sudah pernah belajar yang timeline hypnotherapy bisa ke masa depan. Nah jadi panic itu kemarin yang di grup besar yang kalau saya mau presentasi saya jadi jadi gemeteran ya. Apa-apa itu panic attack di masa depan. Nah, pola itu bisa kita pelajari. Nah, kita bisa pelajari sehingga kalau terjadi, nah gitu. Jadi bedanya kalau panic attack nanti di masa depan dan spesifik ya. Spesifik panic attack. Spesifik kalau saya presentasi, kalau saya lagi macet ya. Atau kalau saya lagi fobia kan juga ya. Fobia kegelapan. Nah, gitu lah. Tadi saya bilang di grup adalah masalahnya kalau fobia itu terjadi setiap hari kan. Kalau fobia ruang sempit tiap hari masuk toilet, kamar mandi. Fobia kegelapan tiap hari ketemu malam. Nah itu repot itu. Oh itu udah berat, harus udah konseling harus nggak bisa di sini. Harus ada kelanjutannya. Gitu. Beda dengan yang lain bisa dilanjut. Fobia tentang kupu-kupu bisa kita hindarin, ketemu sekali-sekali ya, sebulan sekali teman kucing. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti kita akan belajar ya. Jadi mudah-mudahan sampai level ada berapa kita bisa handle. Nah seperti itu. Kalau udah ini udah profesional gitu loh, seperti itu. Tapi di sini paling enggak kenapa ini urgent karena klien saya 75% masalah di sini. Apalagi di zaman pandemi ya. Iya. Tapi saya pernah tuh ya Mas Ari, saya lagi nyetir gitu, mungkin karena itu lagi anxiety atau lagi panic attack, saya kurang tahu. Pokoknya saya nggak tahu mau pulang nggak nyampe gitu. Kenapa? Saya di mana ya dia sampai kayak gitu. Akhirnya baru sadar loh, saya udah jauh sekali ini. Hilang fokus ya. Ya kira-kira seperti itu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mbak Meti. Nah, yang serius adalah bunuh diri ya. Saya banyak ya, bahkan saya menanganin. Besok saya akan baru lagi. Nah, nggak heran ya. Anak sekolahan banyak ya. SMP, SMA itu banyak ya. Nggak hanya ini aja. Bahkan yang masih kecil pun seperti itu ya. Nah, kita sudah mulai melihat tanda-tandanya ya. Ada rasa sedih yang mendalam ya. Dari wajahnya itu kelihatan seperti itu berlarut-larut, atau kebalik terlihat sangat tenang. Aneh ya, kelihatannya paradoks, tapi dia siap dengan yang terburuk, tenang ya.
paling saya mati. Seperti itu ya. Dia udah siap ya. Suasana dia udah siap. Ya. Atau dia menarik diri ya dari makanya ada disebut dengan social anxiety disorder ya, SAD ya. Jadi menarik diri dari sosial. Ya. Atau ada justru yang nomor 5 nih, aktivitas berisiko ya, kok mati saya ya. Jadi mati secara normal ya. Atau nomor 4 perubahan dari kebiasaan penampilan. Nah, itu yang nomor 4 ini hanya tahu yang keluarga. Kita yang orang luar ya, sebagai terapis atau saya nggak tahu. Jadi informasi ini dari keluarga. Nah, jadi ini beberapa tanda-tanda ya, yang ada di kehidupan termasuk kita sendiri gitu ya. Jadi banyak seperti itu. Nah ini seringnya mengucapkan salam perpisahan banyak ya di IG dia tulis ya, atau dia WA seseorang. Oh banyak seperti ini. Jadi saya dapat kabar. Jadi kalau saya tahu tuh di kelas 12, di kelas 9 tuh teman-teman tahu ya. Atau saya justru lebih tahu dari gurunya ya. Nah, guru BP-nya atau dan sebagainya. Nah, atau dia jelas-jelasan saya mau bunuh diri ini apa-apa gitu loh. Atau dia jelas-jelasan sama sekali. Atau trauma yang mendalam ya. Ini apa namanya? Ini cuma kenapa saya tulis ini yang terburuk aja. Yang terburuk aja ya. Ya, jadi kenal dekat apa-apa. Nah, ini pembicaraan ya, tetap tenang berkata. Teman kalau saya berbicara dengan mereka, mereka terus terang ya, ingin mengakhiri ininya. Kadang-kadang mereka menyelet nih, memotong tangannya, tapi mereka sadar tapi tidak bisa menolak. Terus tangannya seperti itu dan mereka sadar, gitu ya. Nah, yang penting adalah mereka kesadaran untuk ada masalah di situ. Kalau mereka nggak sadar agak-agak sulit ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, karena materi kita masih ada, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi referensi saja ya, tadi referensi saja. Nah, sekarang antara fase depresi dengan fase manik ya. Nah, jadi itu mood swing-nya tuh hebat ya. Jadi kadang-kadang depres, kadang-kadang sangat senang. Ya, itu salah satu ciri-ciri dari bipolar ya. Nah, kalau lihat ya warna hijau itu normal ya. Normal ya senang-senang, sedihnya sebentar, senang-senang ya, sedih sebentar ya. Tapi kalau sedihnya banyak ya, itu bisa sampai bipolar tipe 1, 2 dan sebagainya. Kita tidak bahas di situ ya. Nah, yang bahaya ya kalau sedihnya banyak. Ingat ya, kalau sedihnya banyak, stresnya banyak ya, jadi depresinya permanen. Seperti itu. Ini gambaran umum saja ya. Seperti itu. Nah, nanti sampai tercetus. Emang bipolar ini memang sebagian walaupun apa namanya penelitian belum tuntas ya, sebagian diduga ada faktor genetika juga. Ya, jadi ada di keluarga ada, oh ini dari tantenya dari apa-apa. Nah, itu lebih apa namanya peluangnya lebih besar. Nah, skizofrenia mirip, ada mood swing juga, tapi ada delusi, ya, ada delusi tadi ya. Nah, bisikan itu jelas, ya. Ada yang membisikkan dia jelas dia yakin itu ada, ya. Ada orang di luar sana ngelihat mengatakan kepada kita, menyuruh kita. Nah, itu disebut dengan delusi, ya. Atau suruh membunuh, ya, membunuh istrinya, ya, dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk ke kejiwaan itu. Ya, ingat tadi ya, tiga tahun pertama itu kesehatan mental, ya, 3 tahun kedua kesehatan fisik ya, udah kena ke anatomi tubuh kita tuh. Ya, jantung, paru-paru ya, sudah GERD ya. GERD itu udah mirip serangan jantung ya. Maka orang panik tuh. Dada kirinya panas, sesak napas dan sebagainya. Otot-otot berhenti ya. Bayangkan ya kalau napas susah, jantung juga, otot jantung juga seperti berhenti gitu loh. Jadi kadang-kadang suka dibedakan ya antara serangan jantung atau GERD ya.
Nah, sekarang kita akan belajar ya hipnoterapi. Nah, sebelumnya kita mengingatkan lagi bahwa kita sudah belajar tentang berdasarkan tabel dari Profesor David Hawkins ya, ada force dengan power. Nah, force ini yang berkontribusi terhadap depresi tadi ya. Nah, kalau orang suka bersedih, merasa bersalah terus ya, tidak perlu kesedihan, nah itu udah tabungan untuk depresi ya, dan tidak pernah dibuang ya. Ingat ya, kesalahan adalah kesalahan apa namanya, kita harus tahu yang negatif itu dan kita buang. Tahu ya. Manajemen kan kita pernah belajar SWOT ya. Ya, strength, weaknesses, opportunity dan threat ya. Artinya weaknesses pun kita pelajarin, kita harus tahu ya. Nah, termasuk kita punya masalah, itu harus tahu. Nah, lalu bagaimana jalan keluarnya. Nah, sekarang ya para motivator itu, leader ya, termasuk orang tua ya, atau apa-apa atau milenial ya, itu proses itu yang dilewati. Jadi harusnya digali tuh ketemunya apa kan, karena itu prosesnya lama ya. Nah, itu tabungan depresi di masa depan, tinggal tunggu meledaknya aja ya. Nah, itu force. Nah, kita naikkan ke posisi power ya. Kita sudah belajar tentang bersyukur ya. Nah, ada di pencerahan ya, enlightenment, atau kita damai. Nah, sebagian kita akan belajar di sini ya. Ya, tempat kedamaian ini jadi kita boleh ya, kita boleh betul-betul hadir fisiknya ya. Jadi kita sekali-sekali keluar dari rutinitas kita ya. Kita kalau menyukai ke gunung ya kita ke gunung ya. Jadi kita ada disebutnya kalau NLP itu break state ya. Kita lepas dari apa namanya, dari rutinitas, kita keluar ya. Suka ke pantai ya ke pantai. Nah, ini disebut dengan ke tempat kedamaian yang beneran ada ya. Nah, kedua, kita bisa ke tempat kedamaian, kita ciptakan miniaturnya di rumah kita. Nah, waktu kita belajar tentang tempat kedamaian di Basic NLP 3 ya, banyak peserta di sini yang membuat taman di rumahnya, membuat ikan ya, akuarium, dan sebagainya. Dia bikin tuh, dia menciptakan tempat kedamaian di rumahnya. Atau kita menciptakan tempat kedamaian dengan pikiran kita ya. Boleh boleh kita tutup mata, kita ini ada foto bagus ya. Kalau menyukai gambar ini, kita tutup mata, kita seakan-akan kita berada di tempat itu ya. Kita tarik napas, buang napas dan sebagainya, itu kita meditasi di tempat kedamaian. Nah, jadi boleh banyak caranya. Jadi kita break state. Nah, yang sudah pernah belajar short tapping ya, kita nggak ada waktu ya. Nah, tapi nanti kita bisa lanjut apa namanya di WA group ya, masih ingat ya, ngetuk-ngetuk seperti ini ya. Nah, jadi kita boleh ya apa namanya. Nah, ini short tapping. Jadi kita boleh praktek sekarang ya. Kita boleh praktek sekarang. Misalnya kita ada sekarang lagi kesel ya. Kesel itu kan berarti kan modal dasar negatif untuk stres dan nanti lanjutnya jadi depresi ya. Nah, kita boleh sekarang kita lagi kesel terhadap apa? Kita boleh seperti ini. Ya, itu nomor 1 titik karetnya titik niat ya. Gitu loh. Dan seterusnya nanti nomor 2 seperti ini ya. Titik ketiga di sini ya. Titik keempat di sini ya. Itu ada gambarnya 5. Jadi di samping kuku nih. Dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 dan terakhir di sini. Nah, sambil mengetik-ngetukkan 15 sampai 20 kali itu kita melakukan 3 tahap. Ya. Ingat kita harus mengakui dulu ya. Iya, saya akui saya lagi kesal nih. Ya, saya akui lambung saya lagi bermasalah. Kenapa? Karena tadi saya makan terlalu pedas gitu ya. Saya akuin jantung saya berdebar-debar ya. Kaget ya. Saya akuin karena saya seperti itu. Nah, yang kedua penerimaan. Nah, jadi kita masuk ke acceptance ya. Ya, saya terima kondisi ini, mau diapain lagi ya. Saya terima kondisi ini. Nah, terus kita minta tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya kita sendiri. Nah, nanti kita sudah ada
rekamannya. Kalau ada yang butuh tentang ini, ada di video YouTube-nya. Kalau ada yang butuh nanti tanya di WA Group ya. Nanti saya posting teknik yang kita sudah pelajarin ini ya. Begitu juga ini kita sudah pelajarin ya. Kita YouTube-nya udah ada. Nanti kalau ada yang butuh ya. Jadi seperti ini. Nah, ini disebut dengan save ya. Dan sebagainya sampai terakhirnya begini ya. Nah, itu boleh ya. Kalau sudah belajar ya. Nah, boleh juga pakai pernapasan sadar ini yang paling mudah ya. Nah, paling mudah ya. Jadi kita tarik napas dalam 5 hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita tahan dalam 3 hitungannya. Tahan. Terus kita buang secara perlahan dalam 5 hitungan. Tahan 3 hitungan. Nah, jadi pernapasannya sadar. Nah, pas kita ngebuang napasnya, kita bayangkan yang negatif di pikiran kita keluar bersama dengan hembusan nafas ya. Sakit lambung kita keluar berhembusan nafas ya. Pegel kita ada di punggung kiri keluar bersama. Nah, habis itu insya Allah tubuh kita relaks ya. Cuman ada syaratnya, sebaiknya dilakukan di ruangan yang luas atau terbuka ya, karena kita mengeluarkan negatif berdasarkan hembusan nafas. Nah, jadi energi negatif ini akan tertular ke orang-orang di sekitar kita. Makanya disarankan melakukan di ruangan terbuka. Ya. Nah, ini kuantum cakra atau kuantum warna ya. Nah, jadi boleh. Nah, jadi kalau kita lambung itu adanya di posisi kuning ya. Nah, lambung kuning itu adanya di pusar sampai diafragma. Lambung itu kan di perut kiri atas ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan lambung kita ada energi warna kuning berputar-putar dibilas ya selama 3-5 menit. Habis kita buka mata ya, seperti itu ya. Kalau kita lagi sakit tenggorokan ya, karena batuk atau karena tadi reflux ya, kita tutup mata, kita bayangkan tenggorokannya warnanya biru ya. Ada energi warna biru, penyembuhan warna biru yang menyembuhkan tenggorokan saya. Gitu ya. Nah, kalau kita susah tidur, kita tutup mata, warnanya warna nila ya. Nila itu warna biru tua ya. Kita tutup mata, bayangin seluruh kepala kita, otak kita, mata kita, telinga kita penuh dengan energi warna nila, biru tua. Nggak lama kita ngantuk deh, tidur deh. Dan sebagainya. Dan sebagainya itu kuantum kita sebagian sudah belajar ya. Karena waktu kita terbatas, tapi tetap nanti boleh ditanyakan di WA grupnya. Ini cuma beberapa ya. Yang sudah belajar kuantum syukur di YouTube saya ada tentang kuantum syukur ya, silakan cari ya. Circle of Excellence kita sudah belajar di Basic NLP 3 dan 4 ya. Nah, anchoring kelas khusus yang ikut kelas anchoring ya. Hot bottom yang ikut, edit sustainability, timeline yang ikut ya, grounding kemana yang ikut. Nah, jadi ini teknik-teknik lain sudah belajar. Jadi mengkayakan ya, jadi kaya teknik-tekniknya. Jadi dia bisa kombinasikan ya. Intinya adalah dia bisa memanage emosinya, memanage pikirannya. Begitu negatif dia keluarkan, dia netralkan, dia keluarkan, dia terima, dia buang, dia naikkan. Nah, seperti itu ya. Kemarin sudah belajar tentang resonansi ya. Tadinya saya ada negatif, ya saya akuin saya punya masalah itu. Nah, begitu saya akuin, saya terima, kita naik ke acceptance. Ya, habis itu kita cari solusinya. Saya bersyukur ya, alhamdulillah dengan begini ternyata saya punya kesadaran jadi begini ya. Saya harus melakukan lebih baik. Nah, itu naik seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan di sini ada momentum ya. Oh ya ternyata saya punya masalah begini, atau ternyata anak saya punya masalah ini, atau sebenarnya. Cuman hati-hati, jangan diabaikan kalau orang ada tanda-tanda mau bunuh diri, jangan diabaikan ya. Atau lihat dari teman-temannya, dari mana-mananya, itu ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Kenapa saya tahu? Karena mereka datang kepada saya ya, dalam kasarnya saya telepon tentang itu ya. Saya demonstrasi tentang itu ya. Jadi saya mengenal seperti itu, apa yang terjadi, apa yang dia pikirkan, terus dia keluarkan ya, seperti itu. Termasuk delusi ya.
dan sebagainya. Silakan, kita sudah selesai materinya. Silakan kita bisa lanjut diskusi tanya jawab. Ya, Mas Ari, saya boleh? Ya boleh, Mbak Nani. Boleh tanya? Ya silakan. Ya, makasih. Ya Mas Ari, sebenarnya kalau problem anxiety disorder bahkan tidak di situ ya, level yang lebih lagi itu saya alami itu untuk saudara saya dekat ya. Jadi kebetulan dan saya mendampingi mulai dari terjadinya itu, misalnya mungkin seperti tadi Mas Ari, kita tidak sempat mendetek begitu ya, tahu-tahu terjadi itu di SMA kelas 2. Kemudian sampai akhirnya tidak bisa, kalau misalnya tadi kan kita bisa mengelola kalau untuk diri kita ya, tidak sampai ke psikiater tadi. Nah ini sudah sampai pada level itu Mas Ari. Kemudian syukurnya itu alhamdulillah sekarang itu sudah ada suami yang bisa menerima. Tetapi dia itu sudah pada fase menarik sosial dari saudaranya. Jadi tapi dia bisa ini susah untuk ditreatment dengan ke psikiater, sudah tidak bisa gitu ya. Maksud saya nggak bisa. Jadi kita seperti mengirimnya itu jarak jauh. Makanya saya sering juga tanya jarak jauh itu sebenarnya gimana caranya, karena sudah nggak bisa dengan dekat ya. Tapi syukurnya masih ada yang deket jagain. Nah kalau kemudian ada satu, jadi saya itu kebetulan makanya saya sering ke psikiater karena untuk mengantar, ada 2 saudara begitu. Nah yang satu ini bisa dikelola dalam arti ada obat yang bisa menurunkan, tadi kalau digambarkan ada gelombang tadi itu kan kelihatannya obat itu untuk menurunkan deltanya ya Mas, gelombang perbedaan supaya nggak terlalu manik, nggak terlalu depresi. Jadi obat itu ternyata fungsinya di situ. Nah sebenarnya pertanyaan saya itu akan begini, yang itu tadi biasanya tuh sebulan saya tuh sampai niten itu nandain sebulan sekali, itu seperti apa, ada berulang polanya. meskipun ada polanya ya, meskipun ada obat iya, tapi secara kita yang mendampingi itu secara mental sudah siap. Jadi seret nanti itu akan 2 minggu tetap, tapi kita harus tahan supaya obat itu bisa. Nah ini itu alhamdulillah selama kondisi pandemik ini ya, 8 bulan itu tenang. Kakak itu kakak ipar ya, tenang. Nah saya tuh cuma pengen nanya gini, apakah ada empiris begitu ya, dalam kondisi sudah sempat ke psikiater, kemudian obat ini saya mencoba 1/4 begitu, jadi saya seperti bukan eksperimen tetapi juga melalui konsultasi ya. Adakah pengalaman dari Mas Ari itu tuh bisa sembuh? Mungkin kalau ini sudah kakak saya sudah di atas saya ya, mungkin ada adik sepupu yang mungkin masih punya harapan lebih lama gitu. Apakah itu bisa sembuh? Paling tidak itu tadi tidak lagi obat gitu ya, tapi memanage seperti yang mungkin apa yang Mas Ari sampaikan ini cara-caranya. Ya, mohon ini ya untuk harapan saya juga ya. Iya Mas Ari, monggo. Ya, terima kasih Mbak Nani ya. Mbak Nani kalau kena umurosida ya, perikanan ya, itu orang tuanya lepas dari ketergantungan dokter ya. Tadinya kalau obat-obat dari psikiater tidak ini dia nggak bisa tidur. Bisa loh nggak 3 hari tidak tidur dan tidak lelah ya. Bisa loh. Oh betul. Bisa. Ya, betul gitu kan itu. Ya. Nah, jadi padahal dia punya 3 anak dokter. Saya bilang, Mas kan dokter gitu ya, ada satu SPOG apa gitu kan ya. Nah, jadi pentingnya bahwa orang tersebut menyadari dan mau. Itu pentingannya. Saya kasih 2 pilihan. Ya, mau mini habit atau drastis. Ya, dan dia milih drastis. Ya. Kebetulan anak-anaknya support ya. Dan harus didampingin. Ingat ya, begitu dicoba habis tuh sakau ya. Sakau. Jadi kayak orang tiba-tiba berhenti itu sakau ya. Iya, betul. Itu sakau dan dia itu nggak bisa, tapi dia tahan ya. Dia tulis nih hari pertama. Hari kedua lapor ya, hari ketiga saya sudah 5 hari, saya sudah ini 12 hari gitu loh. Dia mau gini-gini tapi anaknya support kan. Anaknya support. Ya. 21 hari pas, alhamdulillah. Sekarang dia udah jalan-jalan kemana-mana gitu lah. Dulu takut keluar rumah saja takut. Jadi bisa ya. Nah,
Tapi saya bukan menginikan profesi ya. Nah, kebanyakan kira-kira orang tuh kalau di daerah-daerah kalau masalah gitu tidak kenal psikiater dipasung kan? Karena kenapa? Karena bisa merusak kan, nggak bisa dikontrol. Nah, obat-obatan itu yang salah satunya yang bisa kontrol. Tapi kan sumber akar masalah tidak ini kan? Tidak di situ. Tidak diselesaikan, tidak di situ. Itu kan. Makanya pentingnya akar masalahnya apa. Nah, itu perlu konseling yang mendalam, terus-menerus ya. Terus-menerus. Jadi ada yang bisa diselesaikan secara pikiran dan kejiwaan. Nah, ada yang tidak bisa ya, ada masalah hubungan apa-apa warisan hutang piutang kan enggak kan harus diselesaikan dulu kan. Selama nggak selesai ada itu kan, itu udah di luar ini. Udah di luar domain saya gitu kan. Ada beberapa bisa. Nah, jadi intinya adalah pertama adalah kita harus sebagai keluarga itu harus tahu polanya. Ya, kalau udah polanya tahu tuh. Dulu saya udah tidur ya, udah mau tidur, telepon Pak, si ini mau bunuh diri. Udah, saya berangkat tuh malam-malam jam 11 ketemu anaknya gini ya. Kebetulan apartemennya dekat rumah saya, kebetulan banget. Jadi sering seperti itu. Terus kadang telepon apa-apa. Nah, jadi penting di sini sebenarnya ada beberapa orang tua mau mengirimkan anaknya, saya bilang nggak bisa, apalagi anaknya nggak mau kan, nah gitu loh. Ya orang tua maunya laundry ya, masuk kotor keluarnya bersih, nggak bisa. Orang tua harus tahu. Kita di sini kan kita belajar polanya dulu, apa-apanya. Oh seperti ini. Nah, kapan tercetusnya depres itu ada polanya. Dia jatuh. Kapan manic? Kapan nah itu pola. Kalau dia memperhatikan itu, keluarga itu pasti dia tahu. Kalau enggak, kalau dia tidak perhatikan, tapi mulai memperhatikan gitu loh. Jadi seperti itu. Nah ternyata menular tuh ya dari orang tuanya, begini harus begini. Dan yang paling banyak adalah mereka yang orang tuanya tipe koleris dan tipenya yang perfeksionis, kebanyakan di sana, gitu ya. Semua udah diatur ya. Besok makan di sini, besok begini. Tidak ada pilihan. Nah itu terus menyampaikan enggak itu gampang ya. Bapak dulu pernah lebih berat dari ini ya. Begitu ada gitu di cancel ya. Nah di sini kan enggak. Nah, makanya tadi kan kan kita Mbak Nani udah banyak ya ikut kelas saya, negatifnya itu apa yang masuk itu apa, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah pola itu bagaimana kalau ada. Nah, sekarang kita yang terlalu drastis kurvanya kita di tengah-tengah ya. Gitu loh. Depres tetap ada, stres tetap ada, senang juga ada. Tapi kesenangan juga tidak baik kan. Kita banjir tuh. Hormon dopamin, hormon serotonin apa banjir tuh tetap tidak baik, seperti itu. Ya, jadi ada, ini ada, ya. Betul kalau yang mini habit boleh porsinya dikurangin dikit-dikit, ya dipotong, dikit. Banyak yang berhasil juga, gitu loh. Banyak yang berhasil juga. Jadi selalu saya ada pilihan mau turun gini atau mau langsung gitu. Jarang yang langsung. Kalau langsung itu harus disupport dan sama-sama komitmen. Ya, saya sudah nggak tahan nih, saya sudah nggak tahan gitu. Mau ya komit ya. Nah gitu loh. Ada. Gitu Mbak Nani. Ya, makasih Mas Ari. Sama-sama. Silakan ada pertanyaan yang lain. Mari mau tanya. Ya boleh silakan. Iya ini mungkin saya sudah tanya ke konsultasi sekalian ya. Saya pernah nyampaikan saya punya anak yang waktu kelas 3 tahun yang lalu mungkin karena ada gempa ya. Ketakutan juga tapi larinya sekarang tuh kalau ada gluduk atau petir gitu gimana gitu ya. Gimana untuk karena masih anak-anak ya kita juga bingung juga untuk saya dekati saya nggak apa-apa nggak usah takut saya bilang gitu. Cuman kalau itu masih berjalan terus gitu ya setiap itu saya takut padahal kan dia laki-laki itu saya pikir ini gimana ya dia anak laki-laki cara saya untuk itu gimana cara keluar ininya. Pertama sama-sama. Pertama apakah kedua orang tuanya sibuk bekerja sejak anak kecil? Ya saya kerja kan kejadiannya waktu itu di sekolahan pas gempa di Jakarta
sebentar gitu. Cuma setelah itu memang ada sempat dia itu sakit kepala pusing puter-puter gitu. Terus sampai bawa ke spesialis anak, pikiran kenapa ini anak apa sarafnya atau apa. Terus ternyata pas saya di terapi ke apa ya tempat saya terapi ini herbal itu ternyata dia mah gitu, kenanya di situ. Jadi mah terus dikasih obat. vertigo ya. Tapi yang ketakutannya ini setiap ada hujan lebat, ada petir tuh dia seperti ketakutannya ya memang mungkin nggak sampai ketakutan bagaimana, tapi saya khawatir kalau ini setiap saat berulang-berulang kok saya nggak bisa melepaskan dia dari ketakutan seperti ini gitu. Gimana apa yang perlu saya mic-nya jangan ditutup ya, kita ngobrol dulu ya. Saya lihat prosesnya dulu ya. Nah, tadi otak hewan melata itu ya, otak purba itu adalah fight or flight ya. Bertahan hidup gitu ya. Nah, kalau ada ancaman dia lari. Dia tidak tahu ancaman itu apa. Tapi kalau ancaman itu dia kira-kira dia berani lawan, dia akan maju. Ya, anak kecil, ya, anak kecil ada sesuatu yang dia tidak tahu dan dia mengagetkan atau menakutkan, dan tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bertanya. Dia bingung ya, sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya kejadian. Nah itu nanti jadi fobia, gini ya. Nah, pertanyaan gini, anak kecil, ya, lagi bermain. Hujan tiba-tiba ada petir ya, dor gitu. Dia kaget doang, dia nggak tahu apa kan. Nah, dia lari, dia memeluk ibunya, gitu kan. Terus dia ibunya kok tenang-tenang aja ya. Dia mulai belajar ya. Oh suara itu tidak apa-apa. Nah, sebulan kemudian ada petir besar lagi, dor dia kaget kan. Dia meluk ibunya nggak apa-apa, tenang-tenang aja. Nah, lama-lama terprogram bahwa itu petir tidak apa-apa, gitu kan ya. Nah, makanya perlu ada orang di sekitar itu ya. Jadi perlu ada mentor, ada coach ya, ada konselor apa-apa. Ada seperti itu. Makanya tadi saya langsung menebak ya. Ada apa-apa dia bingung, ada bertanya, dan kejadian itu bisa berulang ya, minimal 3 kali dan tidak ada tempat bertanya. Nah, itu cuman empiris yang pengalaman saya itu cikal bakalnya. Nah, fobia itu tetap insya Allah bisa disembuhkan dan cukup mudah ya. Cukup mudah seperti itu. Ada beberapa teknik untuk untuk menyembuhkan fobia itu. Yang disebut salah satunya adalah dengan edit submodality. Edit submodality itu kita mengedit pikiran kita, struktur pikiran dia seperti itu. Jadi kalau sudah pernah, jadi itu tetap bisa, fobia itu tetap bisa dirubah, dan mudah-mudahan belum sampai ke depresi ya. Apakah ada tindakan yang merusak setelah itu? Nggak ada, cuma di ketakutan itu saya tenangkan, enggak apa-apa tuh, lihat nggak apa-apa, itu jadi tenang gitu. Cuman setiap ada kayak itu lagi, aku sakit begini, takut gitu ya. Udah padahal waktu saat itu udah kita tenangkan, udah tenang. Tapi pas ada lagi, kepikiran lagi dia seperti artinya itu sudah mengendap jadi habitual mind. Nah, habitual mind itu adalah kalau ada sesuatu yang terjadi, maka reaksinya adalah begitu. Nah, kemarin ada nanya di grup ya, itu disebut dengan anchor. Ya, anchor, jangkar ya. Ya, kalau terjadi ini maka reaksinya seperti itu jangkar. Nah, itu sudah diprogram dia tuh, begini jangkar. Nah, terus kalau begini dia ketakutan ya. Nah, kalau makan ini saya jadi sesek ya, jadi apa, sakit lambung, padahal sebenarnya bukan itu. Nah, dia akan ketakutan karena saat itu dia nggak ada jawaban, misteri bagi dia. Nah, itu jadi fobia. Nanti tekniknya salah satu adalah CBT ya, kognitif behavior therapy. Jadi secara sadar dulu dia harus tahu reasonnya, ya, sebabnya apa ya. Oh ternyata begini. Nah, tadi kan saya kasih tahu sebabnya ya. Saya tadi ngasih tahu sebabnya ya. Kalau cemas itu serotonin turun. Serotonin turun itu masalah lambung. Masalah lambung kepikiran lagi. Kok lambung saya kenapa ya? Kenapa ya? Nah, padahal saya tadi nggak makan yang ini. Nah, karena cemas depresi lagi, depresi serotonin turun lagi. Nah itu lingkaran setan. Nah itu tadi saya CBT. Asal muasalnya saya jabarkan seperti itu. Nah caranya adalah kita potong, ya. Nah, kita potong, kita naikkan hormon serotoninnya, ya, supaya tidak ujuk-ujuk langsung ke psikiater. Banyak loh serotonin alami yang bisa kita dapat, bisa pakai dark coklat, bisa pakai pisang, bisa pakai ikan salmon, omega 3, dan Google aja. Google serotonin alami.
seperti itu ya. Nah, terus kita jaga lambungnya. Jadi banyak yang sudah anxiety disorder ini, saya cuma bilang fokus sama kesembuhan lambung ya, fokus aja deh. Insya Allah yang lainnya fokus. Pertanyaan dia nggak percaya, fokus aja. Begitu dia gini, bener ya, ternyata yang lainnya tenang ya. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya dari 4 lingkaran itu kita fokus satu aja. Ya biasanya serotonin atau lambung. Pokoknya lambung aja beresin. Atau serotonin naikin aja terus seperti itu. Tapi kalau sudah happy, jangan serotonin lagi gitu ya. Lagi happy jangan jadi naik ya. Jadi terlalu manic, jadi terlalu senang-senang gitu ya, Mbak Viva ya. Nanti kita bisa lanjut diskusi di WA group ya kalau masih ada pertanyaan, Mbak Viva ya. Ada satu jadi, lagi. sedikit penekanan aja. Jadi yang untuk menaikkan serotonin kita tingkatkan, misalnya itu hampir seperti bukan hanya sekali 2 kali ya makannya. Oh iya, kan kemudian jadi kejadikan pola ya. Jadi karena di sana kan namanya juga antidepresan ya, antidepresan. Jadi ketegangan. Serotonin itu salah satu hormon neurotransmitter ya. Jadi dia jadi neurotransmitter. Jadi kita merewiring ulang otak kita. Jadi kita bisa merewiring otak kita ya. Jadi kalau kita mempelajari sesuatu hal yang baru, kita membentuk satu kabel wire ya. Semakin kita ulang, wire itu semakin kuat ya. Tadi hanya setipis benang, lama-lama dia sekuat baja ya. Itu namanya rewiring ya. Nah, rewiring itu bisa kita ini lagi. Tadi kalau dia sudah tergantung obat-obatan psikiater, itu kita rewiring lagi, kita kikis atau kita potong sama sekali drastis, sakau deh, seperti itu. Muntah deh. Kalau gini apa? Udah 5 hari tidak tidur, gitu loh. Nggak apa-apa. Gitu. Dia sudah komitmen. Nah itu dia rewiring otak. Insya Allah sih semua bisa. Makanya di sini kita mulai ngebedah asal usulnya sebelum